Selamat pagi anak-anak kelas 5, selamat belajar, selamat bertemu kembali dengan Miss Rosti. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali melalui pembelajaran ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang mampukan anak-anak yang di rumah untuk mereka boleh belajar serius dan mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, berikan kami sukacita dan kesehatan senantiasa untuk kami boleh tetap setia dan tetap belajar seperti biasanya. Kami menyerahkan pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk ke bab 6. Anak-anak silakan buka bukunya bab 6 dengan judul Mengenal Karya Penyelamatan Allah. Referensi Alkitab kita, silakan dibuka Alkitabnya dari Kejadian pasal 3 ayat 15, Matius pasal 23 sampai 25. Silakan dibaca Alkitabnya dan diikuti ya. Mari kita belajar tentang janji dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Allah kerap kali berjanji, misalnya kepada Nuh, Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Itu salah satu contoh dari Perjanjian Lama. Kita lihat poin yang kedua, janji Allah kepada Abraham adalah Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 jelas sekali ditulis di sana bagaimana Allah sudah menjanjikan suatu bangsa yang besar kepada Abraham. Keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit. Intinya bahwa Allah tetap menggenapi janjinya pada masa Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat janji Allah dalam Perjanjian Baru. Adapun janji Allah dalam Perjanjian Baru adalah menggenapi penyelamat, yaitu terjadi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah janji Allah bagi dunia, dan kehadirannya pun di dunia jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi. Contohnya Nabi Yesaya yang menjelaskan bahwa akan datang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia dan akan digenapi oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia adalah satu janji Allah kepada dunia, kepada manusia, bahwa Yesus Kristus akan datang untuk menyelamatkan dunia. Sudah jelas berarti bahwa Allah menggenapi janjinya di Perjanjian Lama, dan Allah juga menggenapi janjinya di Perjanjian Baru. Kata Yesus, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Yesus pun menjanjikan suatu hal yang pasti kepada manusia, bahwa akulah jalan keselamatan. Jadi apapun itu yang sudah diucapkan oleh Yesus akan digenapi pula oleh Yesus sendiri. Sekarang kita lihat poin ketiga, tujuan penyelamatan adalah menyelamatkan manusia dari dosa atau dari hukuman dosa. Kita tahu ya anak-anak semua, manusia sudah jatuh di dalam dosa dan berdosa. Oleh sebab itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun itu usahanya, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kecuali Allah sendiri yang berinisiatif datang ke dunia menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah juga menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel, dan semua itu digenapi oleh Yesus Kristus dan digenapi di dalam kerajaan kekal nantinya. Kesimpulannya anak-anak, janji Allah pasti akan digenapi, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Oleh sebab itu, apapun janji Allah bagi kita semuanya, dengan kebenaran firman-Nya, Allah pasti
akan menggenapinya. Nah, anak-anak, sudahkah kita juga, sudahkah anak-anak juga menggenapi atau sudah janji kepada teman atau kepada orang tua, sudahkah dilakukan? Kalau Tuhan sudah melakukan janjinya bagi kita, kita pun anak-anak kalau berjanji harus dilakukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat ya anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.